Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Yanti dalam edisi Selasa 21 Maret dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Dan pagi ini saya ditemani oleh Mbah Harto, narasumber kita hari ini. Bagaimana kabarnya Mbah Harto? Baik-baik, saya sehat. Amin. Bagaimana dengan Mbak Yanti? Saya juga sehat Mbah Harto, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin, terima kasih Mbah. Mbah, hari ini kita mau berbicara tentang santo siapa? Tentang Santo Serapion. Dia sebagai seorang pengaku iman ya, Ya, Mbah ya. Bisa iman. cerita Mbah bagaimana asal usul dan kehidupan dari Santo Serapion ini? Iya. Nah, Santo Serapion itu ya, itu hidup pada abad keempat, di mana waktu itu semua kawasan Romawi itu dalam keadaan mencekam karena penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Jadi semua yang pengikut Kristus itu semua merasa terancam. Nah, termasuk juga mestinya juga si Serapion ya. Nah, Serapion itu dia dari Alexandria. Tahu Alexandria ya? Kalau di Timur Tengah biasa disebut Iskandaria. Nah, itu di Mesir, di daerah Afrika ya. Nah, kemudian dia itu suka memakai pakaian-pakaian yang kainnya linen kasar. Ya. Kalau dulu waktu saya zaman Jepang dulu, orang pakai belaco. Oh iya, betul. Itu sama nggak? Masih belaco, tahu ya? Sama ya bahan-bahannya gitu ya? Kira-kira seperti itulah. Itulah. Semua apa belaco. Nah, kalau pada waktu itu namanya Sidone. Ya. Nah, sehingga dia dipanggil ya? Oleh orang namanya Sidon. Sidon itu artinya ya orang yang suka pakai pakaian seperti itu. Dalam keadaan dingin, ada pengemis tidak punya baju. Terus Sidonnya dilepaskan, diberikan dia. Nah, ini Tuhan Yesus berkenan sekali. Karena apa yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina adalah perbuatan terhadapku. Nah, begitu. Maka itu mendapat rahmat dari Tuhan. Kemudian dia seperti mendapat ilham, saya ingin menjadi petapa. Bukan pertapa ya, petapa, seperti petinju. Nah, jadi kalau awalannya itu pakai pe ya. Jadi bukan pem. Kalau baru ya, meninju, peninju. Nah, begitu. Pecinta karena bercinta. Nah, kalau pencinta mencintai. Nah, itu. Jadi ini supaya tidak salah ya. Kemudian dia masuk menjadi biarawan. Tapi walaupun dia sudah menjadi imam, tapi dia masih perhatiannya pada pendidikan. Dia menjadi kepala sekolah. Kan ada kepala sekolah yang pastor kan ada. Ya. Seperti juga Romo Hadi. Romo Hadi itu pastor, tapi dia juga menjadi ketua yayasan Santo Yosef. Nah, seperti itu. Kemudian Romo Embiru dulu ketua yayasan Swastiastu. Demikian juga Romo Purwoputanto itu. Jadi imam yang mendedikasikan mungkin ya Mbak ya. Ya, zaman saya dulu sekolah itu, tapi bukan saya tidak di sana ya, di De Brito itu terkenal dengan Romo Kolman. Itu kepala sekolahnya. Jadi seperti itu. Nah, dia juga begitu. Lalu seakan-akan mendapat ilham lagi. Kamu jangan mengurusi murid-murid saja. Kamu adalah muridku. Sebaiknya kamu sekarang silahkan bertapa. Eremits itu petapa ya. Jadi dia bertapa, kemudian itu ketemu di Padua, ketemu Santo Antonius. Ya. Antonius dari Padua itu.
Nah kemudian dia tertarik sekali. Nah, nanti kita kehilangan sesuatu ya, biasanya betul. Kan kita minta bantuan Santo Antonius. Ada doa untuk mencari barang hilang. Betul, iya, betul. Bukan hanya barang hilang, tapi juga karena sakit, minta bantuan. Saya juga pernah minta bantuan Santo Antonius. Santo Antonius, kami mohon doakan supaya saya sembuh. Tetapi kalau Tuhan menghendaki yang lain, kami persembahkan penyakit saya. Gitu. Jadi kalau Anda itu mohon kepada Tuhan, lalu tidak dikabulkan, itu persembahkan saja. Yang apa itu? Yang tidak dikabulkan tadi, karena bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Ketika Yesus di Taman Getsemani, kan juga minta, Tuhan biarlah piala ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah jadi. Nah demikian juga dalam doa-doa kita. Nah itu makin lah ini, karena begitu cintanya Serapion kepada Tuhan, sehingga dia diberi kedudukan pada 342 sebagai uskup di Temuis. Jadi Temuis itu. Temuis itu bahasa Mesir, artinya kambing. Ya, di Mesir itu banyak binatang yang disembah-sembah sebagai dewa ini. Seperti dewa Osiris, itu gambarnya kan anjing. Betul. Gambar anjing itu adalah dewa Osiris. Itu dewa kematian. Jadi hati-hati kalau pergi ke Mesir, itu kuburan ini. Terus Mbak, ini juga saya sempat baca kalau Santo Antonius ini juga mewariskan salah satu jubahnya yang favorit untuk Santa itu Santo sebagai Serapion ya. Sebagai tanda ya. Mungkin ya, Mbak ya. Nah, tapi yang penting dilakukan oleh Serapion adalah waktu itu di Mesir dan di Timur Tengah itu sedang melanda itu aliran Arianisme. Jadi Arianisme itu suatu Kristen, tapi menganggap Yesus itu bukan Tuhan. Jadi itu seperti ya manusia hebat gitu loh. Nah, maka dari itu orang-orang Arab itu mengenal Kristen, tapi Kristennya bukan seperti kita. Nah, seperti pada suatu kali ada tamu di gereja Bandung. Nah ini waktu itu diterima oleh Monsinyur Subianto Benyamin, supaya dia khotbah. Orangnya itu mengatakan bahwa Kristennya di sini lain dengan Kristen yang saya percayai. Terus, oh iya telah jelas kamu. Terus saya dalam hati, ya yang kamu percayai kan yang dari Arianisme. Begitu. Betul. Nah mudah-mudahan nanti ini penting untuk para pendengar atau pengunjung tentang perbedaannya itu. Nah ini dia mengadakan itu sinode itu. Sinode di pertemuan di Sindikat tahun 347. Ya, dia. Nah dia bekerja sama dengan Santo Athanasius. Nah itu Santo Athanasius itu santo yang begitu keras itu. Berjuang gitu ya. Begitu tegas. Nah sehingga dia harus menghadapi itu orang-orang seperti itu ya. Aliran-aliran bid'ah tadi ya Mbah ya. Tulisan Serapion itu bernama Eulogion. Eulogion. Maka pakai ion semua ya. Eulogion. Nah itu sempat hilang ya. Tulisannya tidak hanya itu saja, banyak. Tapi ini baru diketemukan pada tahun-tahun baru ini. Di akhir abad 19. Ketika tulisannya bagus sekali, lalu dipublikasikan. Dibukukan sekarang, dipublikasikan di akhir sebagai tulisan-tulisan kuno ya, sebagai tulisan-tulisan bapak gereja lah gitu. Karena pada zamannya itu
Coba Anastasius itu hidup tahun 328 sampai 373 itu kan pada abad keempat. Kemudian dia ditangkap dan atas perintah Kaisar Konstantinus. Itu yang saya herani. Kaisar Konstantinus sampai hati juga. Iya ya Mbak ya. Ditangkap. Menangkap dia. Nah, karena apa? Karena pada tahun 325 itu rupa-rupanya dia juga hadir ya. Juga hadir dalam Konsili Nisea 325. Kalau Mbak Yanti itu mengucapkan itu, aku percaya yang panjang, kredo yang panjang, itu keputusan dari Nisea. Nisea itu sama tuh, Protestan dan Katolik sama, Protestan, Katolik dan Ortodok itu sama persis itu. Kata-katanya seperti itu. Kalau yang kita para rasul itu berbeda. Pada tahun 370, jadi dia lebih dulu meninggal daripada Anastasius. Meninggal pada 21 Maret. Ya. Itu sebagai apa? Sebagai santo juga. Lalu yang dapat kita pelajari dari Santo Serapion itu adalah apapun talenta kita jangan disembunyikan. Kalau kita mempunyai talenta mengajar, ya mengajarlah. Talenta kita itu memasak, masaklah. Ya, kita bisa membuat catering, bisa membuat rumah makan. Syukur bisa untuk menolong orang-orang miskin. Bisa jadi berkat untuk banyak orang ya Mbah ya. Begitu. Walaupun nanti jadi biarawan. Tapi kalau ada panggilan untuk menjadi biarawan, ya masuk aja. Minta bantuan Tuhan. Tuhan, tolonglah itu. Nah, untuk menunjukkan bahwa kita mencintai Tuhan, cintailah sesama seperti orang miskin tadi, diberi baju walaupun dalam keadaan kedinginan. Itu saja Mbak Yanti. Itu ya. Oke. Berarti hari ini yang bisa saya tangkap satu kesimpulan bahwa Santo Serapion ini dia benar-benar mencintai tentang kebenaran iman. Berarti ya Santo Serapion ini ya Mbak ya. Dia juga memberikan hatinya untuk melindungi serta mencintai, menolong orang-orang yang miskin. Gitu ya Allah. Oke, demikian acara kita hari ini. Dan sebelum kita tutup acara ini kita doa bersama dulu ya. Mari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Serapion, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sampai jumpa di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini berikutnya.